Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Ibu Karmilawati dan saya sendiri Rusmayani, kami akan mendemokan percakapan coaching antara kepala sekolah sebagai coach dan guru sebagai coachi yang akan kami perankan secara bergantian. Nah, yang pertama akan kami perankan saya sendiri Rusmayani sebagai coachi atau guru dan Ibu Karmilawati sebagai coach atau kepala sekolah. Assalamualaikum, Ibu. Waalaikumsalam. Ada apa, Bu? Jadi begini, sesuai permintaan saya kemarin, saya membutuhkan saran dari Ibu terkait pembelajaran yang saya lakukan di bulan terakhir ini. Wah, saya senang sekali, Bu. Sudah berkenan berdiskusi dengan saya. Artinya Ibu merupakan sosok pendidik yang siap untuk terus belajar dalam rangka kebaikan peserta didik. Saya di sini berperan sebagai mitra bagi Ibu. Karena saya yakin Ibu lebih menguasai situasi yang terjadi di kelas. Kita belajar melalui refleksi atau aktivitas yang dilakukan. Luar biasa senang sekali perasaan saya, Bu. Saya diberikan kesempatan dan kepercayaan ini dari Ibu. Gimana nih, Bu? Apa yang akan kita obrolkan dari diskusi kita hari ini? Jadi gini, Bu, saya ingin agar proses pembelajaran yang ada di kelas bisa lebih maksimal, murid lebih nyaman berada di kelas ketika saya mengajar, karena saya yakin pembelajaran yang mengimplementasikan prinsip pembelajaran sosial emosional akan mendorong prestasi akademik murid. Saya ingin dibantu untuk evaluasi diri saya. Menurut Ibu, apakah saya sudah maksimal dalam mengimplementasikan pembelajaran berbasis sosial emosional ini? Wah, Ibu luar biasa. Ibu ingin mengimplementasikan pembelajaran sosial emosional. Jadi Ibu ingin dibantu untuk menilai apakah pembelajaran yang dilakukan sudah mengimplementasikan pembelajaran sosial emosional secara maksimal. Iya, betul, Bu. Kalau boleh, kita gali lebih dalam. Bagaimana gambaran dari situasi pembelajaran yang dilaksanakan oleh Ibu di dalam kelas selama beberapa kali sesi pengajaran bulan ini? Saya meminta anak-anak untuk memilih emosi saat itu, Bu, saat pembelajaran. Mereka bebas memilih gambar yang menunjukkan emosinya. Kemudian saya melanjutkan pembelajaran seperti biasa. Wah, Ibu mantap. Jadi Ibu sudah mulai mengimplementasikan pembelajaran sosial emosional di dalam kelas. Apa yang Ibu rasakan? Sebenarnya saya bahagia, Bu, mengetahui perasaan anak-anak. Tapi kok ada yang mengganjal ya, terasa belum utuh begitu. Masih mengganjal yang di mananya, Bu? Bagian mana? Iya, Bu, sepertinya belum cukup sampai di situ. Baik, menurut Ibu, apa yang perlu dilakukan agar pembelajaran sosial emosional bisa menjadi lebih baik lagi, Bu? Saya pikir seharusnya saya lebih menindaklanjuti aktivitas tersebut dengan melakukan validasi terhadap emosi murid tadi dan memberikan kesempatan untuk bercerita lebih lanjut. Sepertinya ini juga bisa jadi bagian dari pembelajaran untuk meningkatkan keterampilan kesadaran sosial dan keterampilan berelasi bagi murid lainnya. Keren, Bu. Jadi Ibu akan berusaha memfasilitas emosi yang muncul dari murid dan memberikan kesempatan kepada murid untuk mengimplementasikannya lewat cerita.
atau izin mereka. Jadi apa yang Ibu dapatkan dari percakapan kita hari ini, Bun? Saya bersyukur, Bu. Saya sudah mulai mengimplementasikan pembelajaran sosial emosional. Saya akan terus meningkatkan dengan memvalidasi perasaan mereka tadi dan juga memberikan kesempatan untuk menjelaskan emosi yang sedang dirasakan. Ini juga sebagai sarana peningkatan sarana berelasi dan berkesadaran sosial. Artinya, dengan refleksi seperti ini, saya sepertinya tertampar. Jangan-jangan kemarin saya kurang dalam hal kemampuan berkesadaran sosial dan berelasi. Terima kasih ya, Bu. Melalui percakapan ini, saya lebih tercerahkan. Ya, sama-sama. Semangat, Bu, untuk melakukan perubahan yang lebih baik. Tinggi, Bu. Terima kasih, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam. Ada apa, Bu? Jadi gini, Bu, sesuai permintaan saya kemarin, saya membutuhkan saran dari Ibu terkait pembelajaran yang saya lakukan di bulan kemarin. Wah, saya senang sekali Ibu sudah berkenan berdiskusi dengan saya. Artinya, Ibu merupakan sosok pendidik yang siap untuk terus belajar dalam rangka kebaikan peserta didik. Saya di sini berperan sebagai mitra Ibu. Bagi Ibu, karena saya yakin Ibu lebih menguasai situasi yang terjadi di kelas. Kita belajar melalui refleksi atas aktivitas yang dilakukan. Luar biasa, senang sekali, Bu. Saya diberikan kesempatan untuk kepercayaan Ibu. Gimana nih Bu, apa yang akan kita obrolkan dari diskusi kita ini? Jadi gini ya Bu, saya ingin proses pembelajaran yang ada di dalam kelas saya waktu mengajar bisa lebih maksimal, murid lebih nyaman berada di dalam kelas ketika saya mengajar. Karena waktu saya mengajar, karena saya yakin pembelajaran yang mengimplementasikan prinsip pembelajaran sosial emosional mendorong prestasi akademik murid. Saya ingin dibantu. Sudahkah saya memaksimalkan mengimplementasikan pembelajaran berbasis sosial emosionalnya, Bu? Wah, luar biasa itu Bu. Ibu ingin mengimplementasikan pembelajaran sosial emosional. Jadi, Ibu ingin dibantu ya untuk menilai apakah pembelajaran yang dilakukan sudah mengimplementasikan pembelajaran sosial emosional secara maksimal. Iya, Bu. Betul, Mbak. Masalahnya saya belum memahaminya, kurang memahaminya. Kalau boleh, kita gali lebih dalam ya, bagaimana gambaran dari situasi pembelajaran yang dilaksanakan oleh Ibu di kelas selama beberapa kali sesi mengajar di bulan kemarin. Saya minta anak-anak untuk memilih emosi saat itu Ibu. Mereka bebas memilih gambar yang menunjukkan emosinya. Kemudian saya melanjutkan pembelajaran seperti biasa, Bu. Jadi kan itu kan memilih gambar. Wah, sebenarnya sudah mantap sekali itu, Bu. Jadi Ibu sudah mulai mengimplementasikan pembelajaran sosial emosional di kelas. Jadi anak-anak tuh sebenarnya sudah merasa mereka itu diperhatikan, bagaimana perasaan mereka saat itu. Apa yang Ibu rasakan? Yang saya rasakan bahagia, Bu, mengetahui perasaan anak-anak. Tapi kok ada yang mengganjal di perasaan sebelumnya itu, Bu. Masih mengganjal ya? Di mananya ya mengganjalnya, Bu? Iya, Bu, sepertinya belum cukup sampai di situ. Baik, menurut Ibu apa yang perlu dilakukan agar pembelajaran sosial emosional bisa menjadi lebih baik lagi?
Saya pikir seharusnya saya menindaklanjuti aktivitas tersebut dengan melakukan validasi terhadap emosi murid dan memberikan kesempatan untuk bercerita yang lebih lanjut. Sepertinya itu juga bisa jadi bagian dari perkembangan pembelajaran untuk meningkatkan keterampilan kesadaran sosial dan keterampilan berelasi bagi murid lainnya, Bu. Wah, keren. Jadi Ibu akan berusaha memfasilitasi emosi yang muncul dari murid dan memberikan kesempatan kepada murid untuk mengekspresikannya lewat cerita atas izin mereka. Jadi apa yang Ibu dapatkan dari percakapan kita ini menurut Ibu? Saya sangat bersyukur, Bu. Saya sudah mulai mengimplementasikan pembelajaran sosial emosional. Saya akan terus meningkatkan memvalidasi peran mereka dan juga memberikan kesempatan untuk menjelaskan emosi yang sedang dirasakan. Itu juga sebagai saran meningkatkan sarana berelasi dan berkesadaran sosial. Artinya dengan refleksi seperti itu saya seperti tertampar, jangan-jangan kemarin saya kurang dalam hal kemampuan berkesadaran sosial dan berelasi. Terima kasih ya Bu, melalui percakapan ini saya lebih tercerahkan. Iya, sama-sama. Semangat terus ya, Bu. Ya Bu, terima kasih Bu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, demikian demo percakapan coaching antara kepala sekolah sebagai coach dan guru sebagai coach yang telah kami perankan secara bergantian tadi, Bapak Ibu. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf kalau ada segala kekurangan kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.